Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi bersama Ibu Harti ya. Kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki di tema 1 untuk subtema yang ketiga. Nah, untuk pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang yang pertama itu kalimat perintah. Kemudian kalian juga nanti akan mengenal alat-alat gambar ya, alat yang digunakan untuk menggambar. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang cara menjumlahkan bilangan cacah ratusan ya. Ayo kita mulai kegiatan belajarnya. Ibu memiliki sebuah cerita. Kalian dengarkan ya. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Nah, ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, berdasarkan percakapan yang telah ibu bacakan, ada kalimat perintah di dalamnya, yaitu kalimat perintah dari ibu untuk Udin. "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Nah, itu salah satu contoh dari kalimat perintah. Nah, ternyata ada satu lagi loh kalimat perintah di dalam percakapan antara Udin dan ibu, yaitu "Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, itu menunjukkan perintah dari ibu kepada Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali ke rumah. Jadi, apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi tentang permintaan atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal atau kegiatan sesuai dengan kehendak atau permintaan kita. Sedangkan ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu menggunakan tanda apa berdasarkan percakapan ini? Menggunakan tanda apa? Tanda baca yang terakhir yaitu tanda seru ya. Jadi kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, untuk ciri khas yang lain yaitu menggunakan akhiran lah atau kan. Di dalam percakapan ini antara ibu dan Udin ini menggunakan akhiran lah ya, seperti yang diucapkan oleh ibu yaitu bagilah. Jadi ada kata bagi ditambah dengan akhiran lah. Jadi bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, lah itu salah satu akhiran yang digunakan di dalam kalimat perintah. Nah, kan juga termasuk ke dalam akhiran yang dapat digunakan di dalam kalimat perintah ya. Contohnya yaitu bagikan. Bagi ditambahkan ya. Bagikan kertas ini kepada teman-temanmu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat perintah. Apakah kalian sudah memahami apa itu kalimat perintah? Jika belum, perhatikan contoh-contoh berikut ini lagi ya. Nah, ya coba perhatikan di sini ada titik-titik, kemudian ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kata perintah apa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Apa? Ya, masuklah ya. Jadi ada kata masuk ditambah akhiran lah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jadi kata masuklah adalah kata perintah, kata yang menunjukkan bahwa kalimat kalimat ini adalah merupakan kalimat perintah ya. Ciri khasnya ada di kata masuklah. Coba contoh lagi. Titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira diisi apa? Ya, diisi jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Jaga ditambah lah itu
termasuk ke dalam kata perintah. Nah, rangkaian ini dinamakan kalimat perintah karena di dalamnya ada kata perintah yaitu jagalah, ya. Jagalah ruang, jagalah kebersihan kelas. Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Kemudian ibu bacakan lagi sebuah cerita lagi ya, cerita lanjutan dari tadi yaitu Udin ya. Nah, di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Jadi setelah Udin berpamitan pergi ke sekolah kepada ibunya, kemudian dia diminta atau diperintahkan oleh bu guru untuk masuk ke dalam kelas. Nah, di dalam kelas mereka sedang belajar menggambar. Nah, ternyata Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda, ya. Alat gambar yang digunakan Udin berupa pensil warna. Kemudian alat gambar yang digunakan Edo yaitu spidol, ya. Kemudian sedangkan alat gambar yang digunakan oleh Siti adalah krayon. Nah, karena alat gambar yang digunakan masing-masing anak itu berbeda, jadi hasil gambar mereka juga berbeda-beda. Ciri khas dari alat-alat gambar dari masing-masing anak bisa kalian baca ya, bisa kalian dalami di buku LKS halaman 74 ya sampai dengan 75. Ya, ibu lanjutkan ceritanya ya. Di sekolah Udin ini, di sekolah Udin, Siti dan Beni, Edo, Udin, Edo dan Siti ini terdiri dari 125 siswa laki-laki dan 123 siswa perempuan. Berapakah jumlahnya? Totalnya ya. Nah, kita bisa menjumlahkannya dengan dua cara, yaitu cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Ya, kita mulai dengan cara menjumlahkan menggunakan cara bersusun pendek. Ya, jumlah siswa laki-laki ada 125. Kemudian siswa perempuan ada 123. Nah, kita beri garis di bawah, kita beri tanda plus ya, atau tanda tambah ya, ini namanya tanda tambah. Nah, kita jumlahkan dulu bagian satuannya. Nah, satuan yang pertama itu angka 5. Nah, kemudian ditambahkan dengan angka 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, sudah ya, satuannya sudah ketemu yaitu 8. Kemudian kita lanjut ke depan yaitu ke bagian atau posisi puluhannya. Ada 2 dan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, lanjut ke bagian ke posisi ratusannya. Ada 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 ditambah 123 sama dengan 248. Itu merupakan cara bersusun pendek. Coba kita kerjakan menggunakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Ya, kita tulis ada 125 siswa laki-laki dan 123 siswa perempuan. Kita jabarkan dulu ke dalam seperti kemarin ya. Jadi 125 itu terdiri dari angka 1, 2, dan 5. 1 karena di depan jadi memiliki nilai 100 ditambah 2 di posisi puluhan berarti 20 ditambah 5 di posisi satuan jadi nilainya tetap 5. Nah, berikutnya 123 siswa perempuan berarti ada angka 1 di posisi ratusan berarti nilainya 100. Kemudian angka 2 di posisi puluhan berarti 20 dan angka 3 di posisi
tempat satuan berarti nilainya tetap 3 ya. Tinggal kita beri garis dan diberi tanda tambah atau jumlah ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8 ya. Kemudian 20 ditambah 20 berapa? 40 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadinya 200-an berarti kita tulis angka 2. Kemudian 40 karena 40 berarti di posisi puluhan, kita tulis angka 4. Dan 8 di satuan berarti terakhir 8. Sama hasilnya? Sama, 248. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Ibu berikan contoh ya. Di sini ada bilangan 846 ditambahkan dengan 139. Kita beri garis, kita beri tanda tambah. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menjumlahkan posisi satuannya. Di situ ada angka 6 dan 9. 6 ditambah 9 itu hasilnya 15. Kita tulis posisi satuannya saja yaitu angka 5. Nah, angka satunya kita letakkan di posisi puluhan ya, sebagai simpanan di bagian atas ya. Kita letakkan di atas angka 4 ya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian tadi ada simpanan 1, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi simpanan ini juga dijumlahkan bersama puluhan yang lain ya. Kemudian kita lanjut berikutnya ke posisi ratusan. Ada angka 8 dan angka 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Itu cara bersusun pendeknya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang tadi ya, menggunakan cara bersusun panjang. Ada bilangan 846 ditambah 139. 800 kita jabarkan ke bentuk ratusan, puluhan, dan satuan. Ada angka 8, berarti 8 di posisi ratusan, ditambah 4 di posisi puluhan, ditambah 6 satuan. Kemudian 139 berarti ada 100, kemudian 3 puluhan berarti 30, dan 9 satuan berarti tetap 9. Kita jumlahkan. Yang pertama kita lakukan itu menjumlahkan ya, menjumlahkan bagian satuannya. Selalu begitu ya, dari yang terakhir satuannya. 6 ditambah 9 sama dengan 15, kita tulis 15. Kemudian 40 ditambah 30, hasilnya adalah 70. 800 ditambah 100, kita tinggal angkanya saja ya. 8 ditambah 1 berarti 9, nolnya turun 900. Nah, kita jabarkan lagi karena di sini belum ada satuannya ya. Jadi 15 ini harus dijabarkan ke dalam bentuk puluhan dan satuan. Berarti 900 ditambah 70 ditambah 15. 15 berarti 10 ditambah 5. Jadi, nah ini kan ada puluhan double yaitu 70 dan 10. Berarti kita jumlahkan posisi yang sama yaitu posisi puluhan ya. Berarti 900 tetap ditambah 70 ditambah 10 berapa? 80. Nah, 5-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 985. Hasilnya sama dengan cara bersusun pendek. Ya, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Semoga kalian paham ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan kepada Bu Guru atau langsung kalian tanyakan di grup WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.